warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendiskusikan materi kepalang merahan tentang donor darah. Nah, dalam video ini kita akan membahas pentingnya donor darah, manfaatnya, bagaimana Anda bisa berkontribusi untuk menyelamatkan nyawa. Nah, apa itu donor darah? Jadi donor darah adalah proses sukarela di mana seorang menyumbangkan darahnya untuk digunakan dalam transfusi kepada pasien yang membutuhkan. Setiap tetes darah sangat berharga dan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Mengapa donor darah itu penting? Nah, donor darah itu sangat penting karena yang pertama dapat membantu pasien dalam kondisi darurat seperti kecelakaan, dapat mendukung pasien kanker yang membutuhkan transfusi selama perawatan, dan dapat menyediakan darah untuk operasi dan persalinan. Nah, selanjutnya, apa itu manfaat donor darah? Apa itu manfaat donor darah bagi pendonor gitu? Nah, selain menyelamatkan nyawa orang lain, donor darah juga memiliki manfaat bagi donor seperti memeriksa kesehatan secara rutin, mengurangi risiko penyakit jantung, dan meningkatkan produksi sel darah merah. Ya, kenapa bisa meningkatkan? Karena sebenarnya ketika kita mendonorkan darah kita itu sebenarnya akan tergantikan atau bertambah gitu. Nah, siapa yang bisa mendonorkan darah? Kriteria umum untuk menjadi donor darah meliputi yang pertama itu berusia antara 17 hingga 65 tahun. Jadi untuk orang-orang yang masih di bawah 17 tahun atau sudah di atas 65 tahun itu belum bisa atau sudah tidak bisa lagi mendonorkan darah. Yang kedua, dilihat dari berat badan. Berat badan minimal 50 kg. Nah, selanjutnya dalam kondisi kesehatan baik. Jadi pendonor darah itu harus dicek kesehatannya dan dia harus memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki penyakit, agar penyakitnya tidak tertular kepada orang-orang yang akan menerima darahnya. Selanjutnya, tidak memiliki riwayat penyakit menular. Nah, ini yang saya katakan tadi. Selanjutnya, proses donor darah. Proses donor darah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, pengambilan darah yang berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Dan yang ketiga, pemulihan dengan makanan ringan dan minuman setelah donor. Apa yang terjadi setelah donor? Setelah donor, darah akan diperiksa dan disimpan. Darah yang disumbangkan akan dibagikan kepada rumah sakit dan pasien yang membutuhkan. Setiap kantong darah dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa. Nah, ada beberapa mitos dan fakta tentang donor darah. Nah, mitos pertama, ada yang mengatakan donor darah itu menyakitkan. Ternyata faktanya, prosesnya cepat dan tidak menyakitkan. Jadi, untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya, yang bisa gitu, yang umurnya cukup, kesehatannya bagus, disarankan mendonorkan darah. Karena sebenarnya prosesnya itu cepat dan tidak menyakitkan. Jadi tidak perlu takut. Selanjutnya ada mitos yang mengatakan saya tidak cukup sehat untuk mendonorkan darah. Jadi faktanya itu sebenarnya jika Anda memenuhi kriteria, Anda dapat mendonorkan darah. Nah, bagaimana ya cara menjadi donor darah? Jadi pendonor darah. Nah, untuk menjadi pendonor darah, Anda bisa mengunjungi unit donor darah terdekat, mengikuti acara donor darah yang diselenggarakan oleh organisasi
Setelah itu menghubungi Palang Merah atau lembaga kesehatan setempat. Oke, donor darah adalah tindakan mulia yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan nyawa. Mari kita tingkatkan kesadaran dan ajak teman-teman untuk ikut mendonorkan darah. Setiap tetes darah sangat berarti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.